Ya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nofri Penusingon. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Prodi PAK semester 3, kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan aktualisasi diri dari menurut Abraham Maslow, di mana bagaimana tugas pendeta dalam membina orang dewasa di gereja. Yang pertama saya akan bahas tentang mengapa penting tugas seorang pendeta dalam membina orang dewasa di dalam gereja. Nah, membina orang dewasa dalam gereja itu sangatlah penting. Mengapa? Karena tugas seorang pendeta di sini yaitu di mana dia akan melakukan suatu pelayanan di gereja dalam membina dan membimbing serta mengarahkan orang-orang dewasa dalam mengutamakan firman Tuhan sebagai landasan utama untuk mendidik mereka agar menjadi orang-orang dewasa yang mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kehidupan mereka. Karena seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang dewasa yang masih terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti masih terjadi konflik di dalam kehidupan keluarga, masih adanya orang-orang dewasa yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan itu merupakan tugas seorang pendeta dalam membimbing serta mendidik mereka. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang menjadi tujuan seorang pendeta dalam membina orang dewasa di gereja? Nah, tujuan seorang pendeta dalam membina orang dewasa di gereja yaitu untuk mengajak dan menolong orang-orang dewasa agar memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan dan membantu mereka menjadi saksi Kristus. Jelas di sini dikatakan bahwa tujuan untuk mengajak dan menolong orang-orang dewasa ke dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, sehingga mereka mampu memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan dan mereka akan menyadari apa yang mereka lakukan dan berbalik ke jalan yang benar. Kemudian, apa fungsi pendeta dalam membina orang-orang dewasa di dalam gereja? Nah, di sini ada 3 fungsi yang saya berikan, yaitu yang pertama, fungsi pendeta yang pertama dalam membina yaitu memberikan arahan dan pemusatan, yang pastinya itu merupakan juga tugas seorang pendeta dalam mengarahkan atau memusatkan orang-orang dewasa ke dalam lingkungan pelayanan di mana mereka akan diberikan pembinaan mengenai segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka dan bagaimana jalan keluar yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua dapat menolong dan memberkati orang-orang dewasa. Kemudian yang ketiga dapat memberikan pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru ini yaitu pengetahuan akan firman Tuhan. Karena itu merupakan sebuah landasan yang mampu diterapkan dalam kehidupan mereka. Agar setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, ada pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan yang mampu menolong dan memberkati mereka. Kemudian selanjutnya, apa saja langkah-langkah strategi yang diperlukan dalam membina orang dewasa dalam gereja? Nah, langkah strategi dalam membina mereka yaitu yang pertama membuat perencanaan kegiatan pembinaan di gereja. Nah, ini juga sangat penting seorang pendeta dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di gereja. Yaitu yang pertama tentu merencanakan terlebih dahulu kegiatan pembinaan di gereja. Yang kedua, mengatur kegiatan pembinaan. Yang ketiga, membuat susunan materi pembinaan, yang pastinya pendeta harus ada persiapan juga untuk memberikan materi pembinaan terhadap orang-orang dewasa dalam gereja, sehingga nantinya akan terlaksana dengan baik, dan kemudian menerapkan dan mengaplikasikannya. Kemudian, apa manfaat pembinaan orang dewasa dalam gereja? Nah, manfaat dalam membina orang dewasa di dalam gereja itu sangatlah bermanfaat, karena itu akan mengarahkan mereka dan menolong mereka untuk keluar ke dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga akan terjadi perubahan dalam kehidupan mereka ketika mereka mau dan sungguh-sungguh untuk menerima segala pembinaan yang diberikan oleh pendeta. Demikianlah hasil materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.